Halo teman-teman semua, senang sekali nih saya Muhammad Faisal Fadlurrahman dapat kembali dengan teman-teman semua. Nah, setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang bab 3, akuntansi keuangan lanjutan, kali ini saya akan lanjut ke bab 4, akuntansi keuangan lanjutan dengan judul bab konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut yuk ke materinya. Nah, yang pertama itu tentang karakteristiknya. Teman-teman, dalam praktik realnya, jarang sekali akuisisi dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi itu menyerahkan nilai akuisisi yang sama dengan nilai tercatatnya. Dengan kata lain, di pelajaran kita sebelumnya di bab 3, yang mana di bab sebelumnya itu dikatakan bahwa nilai akuisisi itu tuh sama dengan nilai tercatat ekuitas. Nah, pada bab 4 ini ternyata kita mengetahui bahwa biasanya itu dalam praktek realnya itu tuh terdapat perbedaan. Nah, perbedaan ini sebenarnya dikarenakan perusahaan itu sebelum mengakuisisi atau melakukan pengakuisisian perusahaan lain, perusahaan itu melakukan uji kelayakan terlebih dahulu. Uji kelayakannya itu seputar yang pertama, apa sih yang didapatkan oleh perusahaan kita dengan mengakuisisi perusahaan lain. Yang kedua, bagaimana sih reputasi manajemen perusahaan lain yang akan kita akuisisi. Dan yang ketiga, itu tuh seputar menilai nilai wajar yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan kita akuisisi tadi. Apakah nilai wajarnya itu sama ataupun berbeda, dan bagaimana perbedaannya, apakah lebih tinggi ataupun lebih rendah, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut nih. Di sini ada soal di sebelah kiri sini teman-teman. Nah, dalam 1 Januari 2015, PT Nusantara sebagai PT Induk berinvestasi sebanyak Rp1.500.000 untuk keseluruhan kepemilikan PT Andalas sebagai entitas anak. Nilai investasi Rp1.500.000 tadi merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian. Nah, karena kasus ini, maka PT Nusantara sebagai PT Induk itu tuh melakukan jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebanyak Rp1.500.000 di debit dan kreditnya adalah kas berkurang sebanyak Rp1.500.000. Nah, mungkin teman-teman ini mikir nih, jadi dengan kita mengakuisisi, dengan PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, uangnya akan masuk ke PT Andalas. Nah, nggak kayak gitu teman-teman, karena PT Andalas itu tentu telah menjual saham-sahamnya kepada para investor. Jadi yang mendapatkan uang ataupun yang mendapatkan keuntungan maupun kerugian tadi dengan kasus tadi itu tuh si investornya. Dan PT Andalas tidak melakukan transaksi penjurnalan apapun atau pencatatan apapun terkait transaksi ini. Dalam penjelasan sebelumnya kan telah dijelaskan kalau nilai akuisisi itu bisa berbeda dengan nilai tercatat ekuitas. Nah, perbedaan itu dinamakan dengan diferensial. Nah, menurut PSAK nomor 22 tahun revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang mempunyai nilai wajar yang berbeda dengan nilai tercatat. Sebagai contoh, misalnya saya mengakuisisi perusahaan Pak Mardhani Hatta, di mana Pak Mardhani Hatta itu melaporkan nilai tercatat dari tanah dan bangunannya Rp400 juta. Sementara saya mengakuisisinya itu ternyata nilai wajarnya adalah Rp450 juta. Maka perbedaan Rp50 juta itu dinamakan dengan diferensial teman-teman. Dan diferensial itu akan dialokasikan kepada aset tanah dan bangunan tadi yang berbeda tadi. Selanjutnya, diferensial juga bisa dialokasikan kepada goodwill dengan membandingkan nilai konsiderasi dengan nilai wajar aset bersih. Nah, selain kepada aset ataupun liabilitas, diferensial juga bisa dialokasikan kepada goodwill atau bisa jadi kepada kedua-duanya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Yaitu tentang aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Nah, disebutkan dalam PSAK nomor 22, ketika terjadi akuisisi, maka aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus tetap memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi. Nah, dalam penjelasan ini juga disebutkan bahwa intangible asset yang tercipta melalui proses internal itu tidak dapat diakui. Jadi bisa jadi nih intangible asset seperti hak paten. Misalnya ada hak paten nih yang bernilai sebelumnya, nah itu tuh
tapi terjadi karena proses internal, itu tidak boleh diakui kembali, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, PSAK nomor 22 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset ataupun liabilitas baru yang tidak diakui oleh pihak akuisisi pada saat pengeliminasian itu. Lebih lanjut teman-teman, kita memasuki kepada penjelasan tentang goodwill. Goodwill sendiri menurut PSAK nomor 48, goodwill tidak dapat diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai. Nah, jika diferensial tadi dialokasikan kepada goodwill atau diferensial tadi akan dieliminasikan, maka penjurnalnya adalah goodwill di debit dan kreditnya adalah diferensial dengan nominal yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, penjelasannya juga berlanjut kepada kapan nilai aset akan turun. Nah, nilai aset itu akan turun ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi daripada nilai recoverable amount, seperti itu, atau nilai terpulihkan. Nah, recoverable amount ini didapatkan dari perbandingan antara nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai dengan nilai investasi di masa yang akan datang. Jadi keduanya itu akan dibandingkan dan yang lebih tinggi maka itulah yang dinamakan dengan recoverable amount tadi. Nah, ketika recoverable amount-nya lebih rendah daripada nilai tercatat, maka itu akan menyebabkan penurunan nilai aset, seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman. Selain terdapat diferensial yang mengakibatkan goodwill, ada juga diferensial yang akan mengakibatkan pembelian diskon. Nah, pembelian diskon ini terjadi ketika akuisisi dengan nilai wajar yang dikeluarkan investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar seluruh aset bersih yang ada di investi tadi. Nah, pembelian ini bisa jadi karena terpaksa dilakukan oleh investi atau karena investi ini ingin investi ini akan melakukan operasi pada perusahaan lain atau dia tidak lagi bekerja di sana, seperti itu. Banyaklah alasan-alasan mengapa dia menjual lebih rendah daripada nilai wajarnya. Nah, dalam PSAK nomor 22 berkaitan dengan pembelian diskon ini harus diakui melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya teman-teman, kita memasuki kepada ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Nah teman-teman, pada ilustrasi ini sama seperti sebelumnya terdapat beberapa kondisi nih. Kondisi yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Nah, jika sesaat setelah akuisisi, hal-hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, perusahaan induk akan mencatat transaksi akuisisi terhadap entitas anak tadi. Nah, yang kedua, perusahaan induk juga akan mengeliminasi tentang ekuitas perusahaan anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Nah, yang ketiga, perusahaan induk juga akan mengeliminasi pengalokasian diferensial. Kita lanjutkan, teman-teman. Kondisi yang kedua adalah konsolidasi pada saat setelah terjadinya akuisisi. Nah, pada saat ini sebetulnya sama saja tentang pencatatannya. Namun, setelah akuisisi tentunya terdapat beberapa transaksi yang akan dilakukan oleh si perusahaan dari anak tadi dan juga akan mempengaruhi perusahaan induknya. Nah, beberapa peristiwa itu atau beberapa kondisi itu sebagai contoh, yang pertama, jika perusahaan anak itu membagikan dividen kepada perusahaan si induk tadi, maka perusahaan induk akan mencatat ataupun akan mengakui pembagian dividen tersebut dengan kas di debit dan juga investasi pada entitas anak di kredit. Nah, kondisi yang kedua ini seperti contoh itu, jika entitas anak melaporkan perolehan laba, maka entitas induk juga akan mengakui perolehan laba tersebut. Si entitas induk akan menjurnalnya dengan investasi pada entitas anak di debit dan bagian laba atas entitas anak di kredit. Dan yang ketiga, peristiwa yang ketiga itu seperti dia itu mengakui penghapusan diferensialnya. Lebih lanjut teman-teman, kondisi yang ketiga adalah konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Ini contohnya adalah seperti menambah satu
tahun lagi periodenya, seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Teman-teman, setelah akuisisi dengan kepemilikan penuh, tentunya juga akan terjadi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, jika akuisisi dengan kepemilikan sebagian, dalam penyusunan laporan keuangan, dengan akuisisi ini, hal yang perlu diperhatikan adalah kepentingan non-pengendali tadi. Karena kita tidak mengakuisisi secara penuh, tentu ada kepentingan lain, yaitu kepentingan non-pengendali. Nah, karena munculnya kepentingan non-pengendali ini, maka diatur dalam PSAK nomor 65 revisi 2014 mensyaratkan bahwa entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini bertujuan untuk memaparkan secara jelas kepada pengguna laporan tentang aset bersih dari entitas anak yang tidak dikuasai ataupun yang tidak secara efektif dipunya oleh entitas induk. Oke, lanjut teman-teman. Untuk yang ketiga, isu yang terakhir adalah isu lain seputar konsolidasian. Nah, teman-teman sekalian, terdapat beberapa isu lain selain hal-hal yang dibicarakan tadi. Yang pertama tentu dalam konsolidasian itu akan ada yang namanya biaya transaksi. Nah, biaya-biaya transaksi ini teman-teman itu tuh sangat potensial untuk terjadi dan dibayarkan oleh pihak pengakuisisi biasanya. Nah, biaya-biaya itu contohnya adalah biaya maklar, biaya uji kelayakan tadi, biaya akuntansi, biaya legal atau biaya hukum, dan juga biaya administrasi seperti itu. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari bab 4 dari saya. Kita akan ketemu lagi di bab 5 selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.